Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau tidak pernah kalah, Engkau tidak pernah menyerah, dan Engkau tidak pernah lelah dengan kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan saat ini kami bersama-sama rindu untuk disegarkan dengan firman-Mu. Kiranya hari ini kami mendengar kabar baik. Kami mendengar Injil yang benar dan menyelamatkan. Kami mendengar karya penebusan Kristus yang sempurna dan beranugerah. Sehingga di antara kami saat ini, kami boleh berjumpa secara pribadi, sekali lagi dengan Tuhan. Dan itu yang akan menyegarkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan tolong kami semua. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus akan bekerja di setiap hati kami, untuk kami beroleh penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, selamat pagi, shalom semuanya. Ya, semoga saat firman Tuhan ini Bapak Ibu dengar, ya renungan ini Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu sama semangatnya seperti ketika memuji Tuhan. Iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini baru pertama kali saya ke sini, ya, ke tempat ini, ke GBI WTC ini. Saya Daniel, nama saya Daniel, dan Daniel Budiantoro tepatnya. Jadi kalau di flyer ya ada sedikit salah namanya, itu ya Daniel Buntoro gitu. Tapi nama saya Daniel Budiantoro, itu nama yang diberikan oleh orang tua saya. Dan saat ini saya bersama dengan istri saya dan dua anak saya yang ada di sebelah kiri saya ini. Dan kami bersama-sama melayani Tuhan di GBI, ya, gereja GBI juga, yang sama tetapi di Bekasi. Di tepatnya GBI Igrea Taman Harapan Baru. Jadi kalau Bapak Ibu tadi membutuhkan harapan baru gitu ya, di kami ada tamannya. Kami punya taman di sana, ya, dan isinya harapan baru semuanya. Ya, itu saja perkenalan, ya, karena tak kenal katanya tak sayang. Gitu. Semoga kalau sudah kenal ya disayang kan? Baik, saya mengajak saudara untuk melihat Alkitab kita bersama-sama. Jadi karena ini gereja makanya kita membaca Alkitab ya, kita belajar Alkitab. Saya mengajak saudara untuk melihat 1 Samuel pasal 1 dan kita akan membaca ayat 9 sampai ayat 18. Nggak tahu apakah di sini biasa membaca Alkitab dengan panjang seperti ini, tapi setidaknya kalau kita membaca panjang seperti ini, hari ini Bapak Ibu sudah membaca Alkitab dan cukup panjang, bukan hanya satu ayat ataupun dua ayat. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Kita baca secara silih berganti, ya, dan saya akan membaca ayat yang ganjil, silakan nanti Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Ya, saya mulai. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, ya, siapakah di antara kita yang pagi hari ini merasa seperti Hana dalam teks yang kita baca? Saudara nggak perlu angkat tangan, tapi saudara bisa jawab di dalam hati saudara masing-masing. Dan ketika saudara menghadapi tekanan di dalam kehidupan, karena saya yakin kita semua di satu waktu di dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya tekanan. Entah itu tekanan ekonomi, ya, ataupun mungkin tekanan pergumulan di tengah-tengah keluarga, atau apapun itu, kita pernah menghadapi tekanan. Dan biasanya ketika kita ada dalam tekanan itu, kita berseru, apakah Tuhan benar-benar peduli?
Apakah Tuhan seperti apa yang dikatakannya bahwa dia peduli? Nah, saya yakin bahwa cerita ini bukanlah yang pertama kali saudara dengar pagi hari ini. Mungkin saudara di sekolah minggu pernah mendengar ini, dan judulnya biasanya adalah apa? Lahirnya Samuel, begitu ya. Dan kalau saudara pernah mendengarkan khotbah seperti ini, pasti saudara juga akan berpikir bahwa pasti ini nanti tentang doa, gitu ya. Doa bagaimana kita berdoa sungguh-sungguh dan doa itu akan dijawab. Nah, kita akan bersama-sama belajar, dan mungkin yang kita akan pelajari bukan itu. Nah, saya akan mulai dengan begini. Jadi kata Hana, nama Hana itu, kalau ada di antara saudara ini yang bernama Hana, ya, nama Hana itu artinya anugerah atau kasih karunia. Jadi saudara mulai bisa membayangkan, ada seorang yang bernama Hana, artinya anugerah, dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Yang kemudian kalau dikaitkan dengan anugerah, di mana anugerah itu? Jadi dari namanya saja udah seperti terbebani begitu ya. Aku ada dalam pergumulan yang berat, dan di mana anugerah Tuhan? Apakah Allah peduli pada Hana? Nah, untuk belajar Alkitab, kita harus yang pertama kali melihat konteksnya terlebih dulu. Jadi kalau kita belajar kitab 1 Samuel, maka konteks yang tidak bisa dilupakan, mungkin bisa ditayangkan ya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Saya bacakan demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi pada waktu itu konteks dari kitab 1 Samuel ini, cerita Hana ini adalah bangsa Israel tidak punya raja. Tidak ada raja di Israel. Dan mereka kemudian menginginkan dan mencari seorang raja. Kenapa raja ini penting? Karena yang namanya raja itu bisa memberikan identitas. Kalau saudara ada di satu bangsa gitu atau kerajaan dan tidak ada rajanya, tidak ada pemimpinnya, kira-kira gimana? Saudara bisa bayangkan saja di gereja ini GBI WTC, kalau tidak ada pemimpinnya bagaimana? Identitasnya menjadi tidak jelas. Tapi tadi dari doa syafaat disebutkan ya, dari pemimpinnya, kemudian CK4-nya, kemudian gembalanya, ada pemimpin. Karena memberikan identitas kepada sesuatu atau seseorang, atau organisasi, atau apapun itu. Nah, raja memberikan identitas itu. Raja juga memberikan keamanan. Hari ini 20 Oktober ya, rencananya ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan sebelum dilantik, pada masa transisi ini kan terjadi ya masih ragu-ragu, pasar sepertinya ragu-ragu. Mau kemana ini arahnya, kan begitu. Kabinet seperti apa yang akan dibangun, orang bertanya-tanya. Tanpa adanya pemimpin, yang terjadi adalah apa? Kevakuman, lalu kemudian tidak ada jaminan. Nah, bangsa Israel menginginkan ini supaya apa? Supaya ada jaminan. Jadi mereka mencari raja, selain identitas keamanan, mereka juga menginginkan kebahagiaan. Raja akan menunjukkan kebahagiaan. Nah, kalau saudara bertanya, apakah kita sama? Ya, jawabannya sama. Kita mencari identitas, kita mencari keamanan, kita juga mencari kebahagiaan. Bahkan orang yang bunuh diri itu, saudara, itu karena merasa tidak bahagia dan berpikir kalau dia mengakhiri hidupnya, dia akan bahagia. Karena mencari kebahagiaan. Kita mencari identitas, kita mencari sesuatu yang membuat kita merasa penting. Benar nggak? Coba saudara renungkan dulu ini. Menjadi latar belakang kita. Kita semua mencari sesuatu untuk dianggap penting. Apakah itu uang? Apakah itu keluarga? Apakah itu anak-anak? Apakah itu pekerjaan? Sehingga orang-orang yang kemudian memasuki masa pensiun, ya, biasanya mengalami satu sindrom yang namanya post power. Kenapa? Karena merasa identitasnya berubah, sesuatu yang tadinya dianggap penting, pekerjaannya itu sudah tidak ada lagi.
Kita berusaha mencari keamanan, jaminan di masa depan. Sehingga kita melakukan investasi, kita ambil insurance ini, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Kita ingin jaminan dan kita mencari jaminan itu. Kita bekerja keras untuk mendapatkan jaminan itu. Kita juga berusaha mendapatkan kebahagiaan. Kita punya keinginan untuk hidup yang lebih baik, sukses di tempat kerja. Kita ingin hidup kita nyaman. Kita ingin bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Kita ingin pengakuan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Kita semua menginginkan itu. Dan Hana pun juga melakukan hal yang sama. Kita akan lihat nanti bangsa Israel sama, Hana sama menginginkan raja, dan kita pun juga mencari sang raja itu. Tapi ternyata kita akan lihat bahwa Tuhan ternyata bekerja lebih daripada semuanya itu. Nah, saya akan mengajak saudara, membawa saudara untuk mendalami lebih lanjut. Ada 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, Hana menghadapi masalah yang sangat rumit dan kita semua juga menghadapi masalah yang sama. Rasa sakit karena adanya masalah yang rumit. Saudara tolong ditayangkan 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudara, kita akan lihat ini secara garis besarnya saja. Ya, kita lihat. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi suami Hana atau Hana ini orang mana? Efraim, ya. Dan orang ini punya berapa istri? 2 orang istri, yang seorang bernama Hana, tampaknya ini adalah istri pertama, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dimulai dari satu cerita yang luar biasa. Hana mengalami rasa sakit karena masalah yang sangat rumit. Yaitu apa? Poligami dan tidak punya anak. Ini menyebabkan masalah yang sangat besar. Poligami dan tidak punya anak. Sampai sekarang jadi masalah nggak ini? Saya rasa masih ya. Poligami dan tidak punya anak. Kenapa ini menjadi masalah? Karena pada waktu itu ada pandangan, mereka punya pandangan yang disebut dengan istilah shame and honor. Rasa malu dan rasa hormat. Itu budaya yang sangat kental dan saya rasa sampai sekarang pun masih sama. Wanita dianggap sebagai pahlawan budaya dalam konteks masa itu. Kenapa? Karena kalau punya banyak anak, maka dalam pemikiran mereka semakin baik secara ekonomi. Di Indonesia, nggak tahu sampai sekarang apakah masih kita menganut pandangan yang sama, banyak anak, banyak rezeki. Masihkah? Saya rasa enggak ya. Orang-orang muda, keluarga-keluarga muda tidak lagi berpikiran banyak anak, banyak rezeki. Karena banyak anak, banyak tanggungan. Tetapi dalam negara agraris, ya, banyak anak itu berarti akan banyak tenaga kerja. Murah. Sehingga produktivitas dengan tenaga kerja yang banyak dan murah, produktivitas akan meningkat. Hasil panen akan banyak. Sehingga wanita-wanita yang melahirkan anak banyak itu menjadi pahlawan buat keluarganya. Bisa dipahami ya? Kemudian juga yang namanya anak banyak itu akan menjadi jaminan hari tua. Karena akan banyak anak yang menanggung ibunya kalau ayahnya sudah tidak ada. Bukan lagi itu, ditambah militer akan semakin kuat. Kalau anaknya banyak, jadi ada jaminan masa depan, ada jaminan keamanan, ada jaminan militer bahwa negeri itu, bangsa itu akan baik-baik saja. Nah, mungkin saudara berpikir ya kasihan sekali ya orang yang hidup pada masa itu. Mereka hidup dengan idealisme yang apa itu kan? Tapi kalau saudara pikir, sekarang pun saudara dan saya hidup pada masa yang sama, cuma beda idealnya saja, ideal budayanya beda. Kalau sekarang apa?
Banyak orang terobsesi dengan penampilan, sehingga orang mengupayakan bagaimana penampilannya itu tampak baik. Sekarang orang diukur dengan keberhasilan, rumahnya di mana, rumahnya berapa, investasinya apa saja. Sekarang orang dinilai dari apa? Dari pendidikannya, latar belakangnya, pendidikannya di mana, sekolahnya apa, setinggi apa. Kita hidup dalam satu tuntutan yang sama dari masa ke masa. Kita punya cita-cita dan juga sehingga orang-orang yang tidak match, tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutan itu terpinggirkan. Dan itulah yang terjadi dengan Hana. Masalahnya sangat rumit, bukan hanya itu, bukan hanya poligami, bukan hanya tekanan karena dia tidak punya anak, tetapi juga provokasi. Dia diprovokasi terus-menerus. Jadi kalau bahasa asli Alkitab itu mengatakan bahwa ejekan, jadi ejekan kalau saudara bisa lihat itu di ayat 6 ya, ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Dan dikatakan ayat 7, dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis. Jadi terus menerus diprovokasi. Dalam bahasa aslinya kata menyakiti hatinya itu menggunakan kata badai, storm. Nah saudara bisa bayangkan begini, ini satu-satunya kata badai itu dipakai untuk orang kalau di dalam Alkitab. Jadi ejekannya itu datang seperti badai. Kita nggak bisa bayangin ya karena di Jakarta, di Bekasi ini nggak ada badai. Tapi ke saudara yang mungkin pernah berlayar, saudara pasti bisa merasakan itu. Saudara mungkin yang pergi ke satu tempat di mana ada badai bisa melihat itu. Jadi provokasinya itu seperti badai. Mengalami satu tekanan yang luar biasa, makanya tidak mengherankan kalau Hana ini menangis dan tidak mau makan. Kondisinya betul-betul menyedihkan. Dan kalau saudara lihat lagi, masih di ayat 6, ya tadi sebelum saya sebutkan, tapi ada di ayat 6. Ini yang menjadi, saudara bisa garis bawah ini di Alkitab saudara. Ya, meskipun ia mengasihi Hana, Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian. Nih, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di ayat 7 bagian yang pertama juga sama disebutkan, Tuhan telah menutup kandungannya. Rumit gak masalahnya? Menghadapi tekanan budaya, menghadapi provokasi dari istri muda, ditambah ternyata siapa penyebabnya? Tuhan telah menutup kandungannya. Ada harapan gak kalau begini? Tidak ada harapan. Saudara bisa bayangkan itu? Bagaimana Hana bisa bahagia kalau Tuhan yang menutup kandungannya? Tapi saudara perhatikan, ayat 8. Elkana itu menawarkan cara untuk bahagia. Tadi di ayat 6 disebutkan bahwa Hana itu diberi ayat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit keliru di situ. Harusnya ya kalau Alkitab bahasa Inggris semuanya sama menerjemahkan kata itu. Bahwa Hana mendapatkan 2 bagian. Saudara bisa bayangkan, satu orang mendapat 2 bagian. Kira-kira worth it gak nih? Aku sedih, aku gak punya anak gitu. Yang lain-lain semua anak-anakku, istri mudaku aku beri 1 bagian. Tapi khusus Hana, aku beri 2 bagian. Emang ngaruh gak? Ya buat apa 2 bagian kalau cuma dimakan sendiri bukan? Jadi pada waktu itu ketika seseorang mempersembahkan kurban, tampaknya Elkana ini orang kaya gitu ya. Ketika dia mempersembahkan kurban, daging persembahan itu juga diberikan kepada yang mempersembahkan. Dan semua dapat 1 bagian, Hana diberi 2 bagian, tapi nggak ngaruh. Karena masalahnya apa? Nggak punya anak. Dan saudara lihat, tambahannya lagi ya, ini tawaran yang diberikan oleh laki-laki yang bernama Elkana dan sangat percaya diri. Dia katakan, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Lihat kan, aku lebih berharga loh. Ditawarkan cinta.
untuk bahagia. Dan bukan itu yang diinginkan. Dia menawarkan percintaan sebagai solusi untuk bahagia. Tapi bukan itulah yang dicari sehingga tidak berhasil. Nah, saya mau katakan begini saudara, poinnya dari poin yang pertama ini. Bahwa tidak salah untuk kita menginginkan semua hal yang baik. Jadi saudara menginginkan penampilan yang baik, saudara ingin karir yang baik, saudara ingin masa depan yang baik, saudara keluarga yang baik, rumah yang baik, anak-anak yang baik, dan seterusnya. Semua yang baik, atau dengan kata lain, semua berkat Tuhan itu tidak ada yang salah. Tetapi salah ketika kita mengidolakannya, ketika kita memberhalakannya, ketika kita menjadikan semua yang baik dari Tuhan itu menjadi berhala, menjadi raja. Tadi ingat ya, mencari raja. Hana mencari raja. Dia mencari raja dari seorang anak. Bangsa Israel mencari raja untuk bisa memberikan identitas, kekayaan, kemakmuran, dan juga kebahagiaan. Nah, saudara, kita mengidolakan sesuatu. Cara mengeceknya sih bagaimana sih? Pak, bagaimana cara saya melihat bahwa ada berhala, ada raja yang lain dalam hidup saya, ada idola, ada idol di dalam hidup saya. Saudara, cara mengeceknya sederhana sebetulnya. Ketika saudara tidak bisa hidup tanpa sesuatu itu, tanpa yang baik itu, maka saudara sedang memberhalakan sesuatu itu. Jadi kalau saudara berpikir, aduh, aku susah, hidupku susah, aku belum punya rumah. Dari dulu sampai sekarang aku masih ngontrak misalnya. Susah hidupnya karena tidak punya rumah, maka rumah menjadi berhala. Aduh, hidupku susah karena aku belum dikarunia keturunan. Apa kata orang? Kata orang, ya kan? Sudah 2 tahun, sudah 5 tahun, setiap kali ketemu orang selalu ditanya, kapan punya anak, kapan punya anak, kamu gak nunda-nunda punya anak kan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tertekan oleh itu. Maka ada orang yang mengatakan gini, kami mendapat anak ini dengan susah payah, 12 tahun kamu baru dikasih dikarunia keturunan. Dan biasanya yang seperti ini kemudian menjadikan anak itu sebagai berhala. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak bisa bahagia kecuali kita memiliki sesuatu ini, maka saudara perhatikan baik-baik, jangan-jangan itu sudah menjadi berhala, karena aku gak bahagia kalau gak punya ini, aku gak bahagia kalau gak punya mobil, aku gak bahagia kalau gak punya uang segini jumlahnya, aku khawatir karena uangku ternyata tidak cukup banyak, di rekening, di tabungan, di deposito, dan seterusnya, kita sedang memberhalakan sesuatu tersebut. Jadi masalah kita rumit. Masalah kita banyak. Tapi lihat apa yang dilakukan Hana. Pengharapan. Yang kedua ini. Pengharapan melalui doa. Ayat 9 1 Samuel mengatakan, berdirilah Hana. Kata berdiri di sini juga luar biasa ya. Kalau saya pelajari, kata berdiri ini menunjukkan satu tekad yang luar biasa. Satu perubahan yang luar biasa. Perubahan besar dilakukan Hana. Perubahan yang radikal dilakukan Hana. Kenapa? Saudara bisa bayangkan ya. Tadi siapa yang menyebabkan Hana tidak punya anak? Tuhan menutup rahimnya. Ingat baik-baik itu ya. Tetapi Hana datang kepada yang telah menutup rahimnya. Dan inilah iman. Jadi seringkali kan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita berkata kepada gunung untuk beranjak, maka gunung akan beranjak, begitu kan? Wah, iman kalau itu terjadi, iman luar biasa. Kita percaya luar biasa, tetapi sesungguhnya iman yang benar itu adalah apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun gunung tidak beranjak. Dan itulah yang dilakukan oleh Hana. Dia tetap datang kepada Tuhan, meskipun Tuhan yang menutup kandungannya. Dan saya mau katakan ini, Hana tahu bahwa Tuhan yang berdaulat yang menutup rahimnya. Dan dia datang kepada satu-satunya yang dapat membuka rahimnya. Seringkali kan kita begini ya, kalau aku datang kepada Tuhan, kok aku datang ya? Aku udah setia melayani, aku setia berdoa, setia baca Alkitab, setia beribadah seperti ini. Tapi kok Tuhan tidak jawab doaku? Maka kesimpulan kita, Tuhan omong kosong. Kita seringkali berpikir begitu kan?
Tuhan omong kosong. Udah lagi hidupku gak Tuhan-Tuhanan. Aku gak mau lagi percaya sama Tuhan. Aku percaya pada diriku sendiri. Aku bisa, aku mampu. Kan gitu, kemudian kita berpikir. Orang-orang muda banyak yang berpikir begituan. Apa Tuhan itu? Hidupku susah kok. Cari pasangan hidup aja susah. Cari kerja susah. Ngapain mikir Tuhan-Tuhanan? Saudara perhatikan ini. Belajar dari Hana, satu perubahan yang luar biasa. Dia tetap datang kepada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan melakukan yang mustahil. Indah bukan? Kita seringkali mendekati Tuhan dengan cara begini ya. Dengan cara yang namanya cara legalistik. Tuhan, aku sudah berbuat ini dan itu. Maka sudah sepantasnya lah, karena aku sudah melayani Tuhan. Tuhan, maka engkau merawat anak-anakku. Engkau merawat keluargaku. Engkau memberkati aku karena aku sudah melakukan ini dan itu. Kalau engkau tidak melakukan ini dan itu, tidak menjawab doa-doaku, buat apa Tuhan itu? Atau kita berpikir pada ekstrim yang lain. Tapi kita belajar dari Hana. Hana menanggapi dengan cara iman. Iman kepada Tuhan menuntun kita untuk berdoa. Menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Karena saudara perhatikan doanya di ayat 10 ya. Tuhan semesta alam, dia tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan semesta alam. Sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan kalau saudara lihat di ayat 10, ayat 11 maksud saya. Hana bernasar kepada Tuhan. Ini perubahannya. Hana ingin apa? Seorang anak. Karena Tuhan menutup rahimnya. Menginginkan anak. Tetapi kalau saudara lihat, doanya ini sesuatu yang berubah. Saya bisa melihat di sini bagaimana pertobatan seorang Hana. Jadi tadi dia menunjukkan percayanya kepada Allah dengan berdoa, tapi kemudian dia menunjukkan pertobatannya juga. Bertobatnya dari apa? Kita lihat ini. Ya, dia ingin anak laki-laki dan dia menyerahkan anak laki-laki itu kepada Tuhan. Tadi saya cerita di awal, seseorang kalau pada waktu itu ingin punya anak itu demi mendapatkan apa? Identitasnya, keamanan jaminan hari tua, karena ada yang memeliharanya, dan juga kebahagiaan. Nah saudara sekarang lihat, doa Hana, Hana menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu untuk menjadi imam, makanya Samuel itu adalah imam, anak Hana itu bernama Samuel nantinya, itu adalah imam. Untuk menjadi imam itu, saudara pasti tahu ya, harus dari keturunan mana? Lewi, betul kan? Dari keturunan Lewi. Tapi Elkana dan Hana ini tadi orang mana? Efraim. Dan untuk menjadi imam, kalau dia bukan orang Lewi, maka caranya adalah menjadi nazir. Menjadi nazir ini seorang anak diserahkan kepada imam, lalu kemudian dia hidup bersama dengan imam itu, dan itulah yang terjadi dengan Samuel. Dari sejak lepas ASI, dia sudah diserahkan kepada Imam Lewi untuk diasuh di sana. Saudara bisa bayangkan itu? Jadi si ibu ini tidak bisa melihat, aduh lucunya anakku bertumbuh gitu ya. Nggak bisa melihat itu. Bukan hanya itu, dia tidak lagi mendapatkan jaminan. Kenapa? Karena anak itu akan melayani di kemah suci seumur hidupnya. Padahal tadi ingin apa? Ingin kebahagiaan, punya anak, jaminan hari tua. Perhatikan, sepertinya ini transaksional. Jadi Tuhan, seringkali kan kita berdoa seperti itu ya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku rumah yang hari ini ya, aku belum punya rumah, aku masih ngontrak. Nanti kalau Engkau aku beri rumah, maka rumahku bisa dijadikan tempat komsel. Aku janji Tuhan, sebulan sekali tempatku jadi tempat komsel. Kita janji gitu kan? Tapi setelah diberi, Tuhan kalau Engkau karunia pekerjaan, Tuhan maka aku akan rajin berikan persepuluhan. Tapi setelah bekerja, transaksi. Tapi kalau saudara perhatikan, yang Hana lakukan ini bukan transaksi. Kenapa? Kalau transaksi itu adalah apa? Aku mendapatkan kebahagiaan dari anakku. Tapi sekarang dia serahkan kepada Tuhan. Terserah mau Tuhan apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Hana tidak menawar dengan Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk memberinya seorang putra, seorang anak bagi Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri supaya aku nanti ada jaminan masa tua. Bukan, tetapi dia memberikan itu semuanya untuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi
Hana meminta Tuhan seorang anak laki-laki bukan untuk membangun kerajaannya sendiri, tetapi untuk membangun kerajaan Allah. Bukankah ini indah? Sehingga tidak mengherankan Tuhan mengabulkan, karena itu sesuai dengan rencananya. Bangsa Israel yang mencari raja seolah-olah tidak ada hubungannya. Tetapi kalau kita melihat, Samuel inilah yang kemudian melantik dua raja pertama Israel, Saul dan Daud. Ternyata itu maksud Tuhan. Jadi bukan semata-mata, ini ada orang berdoa, ya udah aku jawab. Tapi Tuhan bekerja di dalam rancangan besarnya. Dan kalau saudara lihat, coba lihat ayat 17 dan ayat 18. Doa yang luar biasa ini. Doanya sangat luar biasa. Jawab Eli, jadi suruh berdoa tadi ya, komat kamit. Eli gak ngerti ya, dikiranya mabuk. Ini perempuan Durusila, tapi dia katakan begini. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi, Hana berdoa, betul? Dijawab Tuhan belum? Belum. Dia tidak seketika hamil, tapi dia bersuka cita. Tapi seringkali kita berdoanya begini. Kita berdoa beda kan? Kita berdoa, saya berdoa, dijawab Tuhan, baru saya bersuka cita. Betul nggak? Saudara begitu nggak? Sama dengan saya nggak? Tapi perhatikan Hana, dan inilah doa yang indah. Doa bersuka cita. Baru jawaban. Dan inilah yang saya katakan bertobatnya Hana tadi. Saudara bisa baca nanti di 1 Samuel, boleh ditayangkan. 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana katanya. Kemudian apa katanya? Hatiku bersukaria. Karena siapa? Ini yang menjadi jawabannya. Hati Hana bersuka cita itu karena Tuhan. Bukan karena dia mendapatkan anak. Bukan karena masalahnya selesai. Bukan karena provokasi dari istri mudanya itu tidak terjadi lagi. Tidak, dia tetap mengalami hal yang sama. Tetapi Hana bersuka cita karena Tuhan. Dan inilah pertobatan Hana itu. Kekuatan Hana ada di dalam Allah, bukan di dalam anaknya. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan, Hana berkata begini ya, anak tadinya adalah harta tertinggiku yang kuharapkan, yang kuimpikan, yang kudambakan. Tetapi sekarang aku menemukan Tuhan dan aku tidak lagi tergantung kepada itu semua. Dan inilah pertobatan Hana. Dia menemukan kehidupan, keamanan, identitas, kebahagiaan di dalam Tuhan. Tidak tergantung dari dia punya anak atau tidak punya anak. Indah bukan? Dan ini seharusnya mendorong kita berdoa, mau dijawab, tidak dijawab. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Makanya aku terus berdoa. Dan aku bersuka cita, karena meskipun aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak sembuh dari sakitku, aku tetap miskin, aku tetap berkekurangan, tetapi aku punya Tuhan. Dan Tuhan itu cukup. Tuhan cukup. Yang ketiga, yang terakhir, jawaban atas pencarian sang raja itu. Anak itu ayat 20, ayat 19 dan 20 diberi nama Samuel, artinya Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Inilah jawabannya. Tuhan membuka rahim Hana. Dan ternyata dari sini kita belajar, doa itu tidak hanya mengubah kita, tapi doa mengubah banyak hal. Tapi kalau cerita kita berhenti di sini, saudara, jadi kalau saudara berdoa apa yang saudara inginkan pasti akan terjadi kalau itu kehendak Allah. Kalau saudara melakukan apa yang benar maka engkau akan diberi. Maka kita salah. Karena
Sukacita Hana itu tidak lagi ditemukan dari apakah dia punya anak atau tidak punya anak. Tetapi sukacita Hana ditemukan di dalam Tuhan, entah dia punya anak ataupun tidak punya anak. Jadi saudara, seringkali ketika kita melepaskan berhala kita itu, tadi anak, kenyamanan, kekuasaan dan seterusnya, kita melepaskan semua berhala kita itu dan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberi yang lebih baik, yaitu memberikan dirinya. Tuhan menepati janjinya kepada Hana. Ayat 23 Elkana pun mengatakan, Tuhan kiranya menepati janjinya. Nah saudara, jadi ini ternyata cerita ini itu bukan tentang Hana yang menginginkan seorang anak, lalu kemudian diberi oleh Tuhan. Tetapi tentang Allah yang melakukan rencananya bagi bangsa Israel yang mencari seorang raja. Dan juga bagi saudara dan saya yang mencari apa tadi? Identitas, keamanan, dan juga kebahagiaan bagi saudara dan saya yang sama juga. Jadi kita melihat setelah datang kepada Tuhan tanpa apa-apa, sekarang Hana kembali memberikan apa yang berarti segalanya bagi dia. Anak tadi adalah segala-galanya bukan? Tapi diberikan kepada Tuhan. Saudara, ini kesimpulannya. Kisah Hana ini adalah tentang Allah yang peduli terhadap umatnya. Peduli terhadap Hana, peduli terhadap Israel, peduli terhadap saudara. Karena kita semua sama, kita menginginkan seorang yang bisa memberi kita identitas, keamanan, dan kebahagiaan. Bangsa Israel menginginkan raja, sama seperti Hana menginginkan seorang anak, sama seperti saudara dan saya menginginkan identitas, kebahagiaan, dan keamanan. Tetapi kepada Hana Tuhan berkata begini, anak bukanlah jawabannya, akulah jawabannya. Kepada bangsa Israel Tuhan berkata, seorang raja bukanlah jawabannya, akulah jawabannya. Dan kepada saudara dan saya juga sama. Engkau menginginkan keidentitas, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, akulah jawabannya. Tuhan mungkin tidak selalu memberi apa yang kita minta. Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta. Tetapi Tuhanlah yang kita butuhkan. Dan memiliki Tuhan itu cukup bagi kita. Lalu kemudian saudara masih bertanya, bagaimana sekarang Tuhan peduli? Aku nih loh sekarang ini, aku sudah krisis identitas. Aku mau bunuh diri, aku kekurangan ini, aku sedang sakit, bergumul dengan sakitku. Apakah engkau peduli Tuhan? Maka jawaban saya adalah ini. Kepedulian Allah yang tertinggi itu ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara lihat dinding ini ya, saya lihat ini cerita tentang Yesus Kristus yang sangat indah. Itulah kepedulian Tuhan yang tertinggi. Saya sampaikan ini saudara, sama seperti Hana. Kisah Hana ini menyerupai, mirip dengan kisah wanita lain yang bernama Maria. Maria menghadapi kelahiran yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena Maria tidak punya istri. Dia tidak pernah tidur dengan seorang pria. Dan sama seperti Hana, Maria memiliki seorang anak. Dan itu berarti kehilangan segalanya. Dia kehilangan segalanya. Karena lahir punya anak di luar nikah itu sama seperti seorang yang terbuang secara sosial. Tapi seperti Hana, Maria menemukan sukacitanya di dalam Tuhan. Nanti saudara bisa baca Matius pasal 2, nyanyian Hana sama seperti nyanyian Maria. Aku bersukacita karena Tuhan. Sangat indah sekali. Maria puas dengan Tuhan, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Saudara dan saya bisa puas dengan Tuhan meskipun kita sakit. Kita bisa puas dengan Tuhan meskipun kita kekurangan. Kita bisa puas dengan Tuhan meskipun kita miskin. Dan jika Hana melahirkan nabi terbesar Israel, Samuel itu nabi terbesar di Israel. Maria melahirkan nabi terakhir, raja segala raja, Yesus Kristus. Sungguh indah. Jadi masalah kita adalah kita membutuhkan seorang raja yang bisa memberikan kita identitas, keamanan, dan kebahagiaan. Tetapi karena dosa, kita tidak bisa menemukan raja itu.
Nah, Yesus datang untuk memberitahu bahwa Dia adalah Raja yang kita butuhkan. Dan Dia datang untuk menemukan kita. Dan jika Allah menjawab doa Hana dan membebaskan rasa malu, maka Allah tidak menjawab doa Yesus. Allah tidak menjawab doa Yesus demi membebaskan saudara dan saya dari rasa malu. Di kayu salib, di ujung sana itu di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa-dosa kita. Dan Dia ditinggikan oleh Allah. Sehingga ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi apakah Allah peduli? Dia memberi kita anaknya yang tunggal. Sehingga kita bisa memiliki raja yang diinginkan hati kita. Itulah kabar baik buat kita. Dia peduli. Apapun pergumulan saudara hari ini, Dia peduli. Dia peduli untuk saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa sungguh banyak hal yang tidak kami mengerti. Engkau melakukan 10.000 hal, bahkan 1 juta hal, dan mungkin kami menyadarinya hanya 3 hal. Bahkan kami seringkali berpikir bahwa Engkau menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami itu untuk kami, untuk diri kami. Padahal Engkau bekerja untuk rencana besar-Mu, keselamatan jiwa kami, keselamatan keluarga kami, keselamatan orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, ini kami. Ini kami dengan segala keberdosaan kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kalau kami masih mencari identitas di tempat yang salah, kami mencari keamanan, jaminan keamanan hidup kami, masa depan kami di tempat yang salah. Kami mencari kebahagiaan kami pada sesuatu yang salah. Maka di hadapan tata anugerah-Mu hari ini kami mohon ampun. Kami sungguh lemah. Kami sungguh berjalan tanpa arah dan tak terarah. Tapi kami bersyukur bahwa Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya justru merengkuh kelemahan kami. Justru merengkuh kami dalam keberdosaan kami. Engkau turun ke dunia ini, menyelamatkan kami dalam keberdosaan kami. Kami bersyukur untuk itu dan tak akan berhenti untuk selalu bersyukur. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk bertobat dari dosa kami, bertobat dari kegagalan-kegagalan kami, bertobat dari kemelesetan kami, bertobat dari berhala-berhala kami yang bercokol dengan kuat di hati kami. Tolong kami untuk memandang salib-Mu, dan dari situ anugerah-Mu mengalir, anugerah-Mu turun bagi kami, dan kami dikuatkan dan dihiburkan. Tolong kami untuk percaya kepadamu, untuk sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Meskipun kami tidak melihat jawaban-jawaban doa kami, tapi kami tetap percaya kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat. Dan di dalam kedaulatan-Mu itu kami aman, kami tenang. Dan kami bisa berkata, it is well with my soul. Amanlah jiwaku, apapun yang terjadi. Sekalipun langit runtuh, kami tetap aman di tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk saudara-saudaraku yang saat ini mungkin saudara sedang jatuh, saudara sedang terpuruk. Tapi saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, meskipun kita jatuh, terjerembab dengan sangat keras, terjatuh dari tempat yang tinggi dan jatuh di tempat yang keras, bahkan itu mungkin karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena ketidakmengertian dan ketidaktahuan kita, saudara dan saya jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Tangan Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan saudara dan saya. Berdirilah, bangkitlah, bersukacitalah. Bukan karena jawaban doa, tapi karena Engkau mempunyai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap hati di tempat ini. Teruslah bekerja, dan kami percaya Engkau menggarap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami
Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Amin.